Assalamualaikum. Hari ini aku mau menyampaikan ya, ada beberapa sedikit yang mau aku sampaikan, ada 5 poin. 5 poin ini berkenaan dengan bagaimana cara kita bersikap objektif apabila menilai seseorang. Nah, hal ini biasanya dimulai ketika para teman-teman atau netizen ya, itu menilai seseorang itu ada yang viral ya. Mengapa orang ini viral? Mungkin mereka selalu memberikan karya-karya yang dan itu dilihat oleh alhamdulillah dilihat oleh banyak orang, dan rata-rata orang-orang yang viral ini kebanyakan mereka memberikan sesuatu itu entah bermanfaat ataupun mengguncang jagat media sosial. Nah, kita memang memiliki hak ya untuk melihat seseorang, melihat banyak tingkah seseorang di media sosial, itu tidak mengapa dan itu wajar-wajar saja. Namun kalau kita menilai seseorang, kita harus objektif. Nah, bagaimana cara objektif tersebut? Di sini aku sudah menuliskan ada beberapa langkah ya, bagaimana cara kita menilai seseorang seobjektif mungkin. Yang pertama, kita harus mempunyai pondasi alat ukur Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai muslim yang bagus, yang baik, yang mengikuti ajaran Al-Quran dan baginda Rasulullah SAW, tentunya kita harus memiliki pegangan yang sangat kuat, karena baginda Rasulullah SAW memiliki pesan yang teramat penting ya kepada semuanya, bahwa beliau ketika menjelang meninggal, beliau berpesan, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab kalau kita memegang hal tersebut, insya Allah kita tidak akan tersesat. Kita memiliki pedoman. Mengapa Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai pegangan seorang muslim? Karena memang begitu mencerahkan sekali dan sangat berbeda, dan tujuan Allah menciptakan Al-Quran mukjizat bagi baginda Rasulullah SAW dan petunjuk bagi umat Islam. Tujuannya adalah supaya kita ini bisa berkehidupan di bumi ini dengan cara yang bagus, dengan cara yang dianjurkan oleh Allah dan baginda Rasulullah SAW. Nah, ketika kita menilai seseorang, ya kita misalkan menilai seorang A ya, misalkan seorang A ini memiliki pola pikir dan mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Salah satu contohnya adalah dia tidak berpendapat, dia tidak sepakat tentang adanya kewajiban berhijab bagi seorang muslimah. Nah, ini kan bertentangan nih dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab di Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya seorang muslimah yang beragama muslim, beragama Islam, tentunya mereka diwajibkan untuk menutup auratnya dengan cara berhijab secara keseluruhan. Jadi yang diperlihatkan itu cuma wajah, telapak tangan, itu aja yang bisa dilihat oleh yang bukan muhrim. Kalau kaki itu ditutup pakai kaos kaki begitu. Intinya yang boleh terlihat oleh muslimah itu kedua telapak tangan sama wajah begitu. Nah, misalkan ada orang yang berpendapat bahwasanya tidak wajib pakai hijab, nah itu otomatis kan melanggar Al-Quran dan As-Sunnah tuh, menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pendapat-pendapat orang seperti ini jangan diikutin. Nah, makanya sangat penting kita memiliki pedoman Al-Quran dan Al-Hadis As-Sunnah begitu. Nah, yang kedua, cara menilai orang supaya cara bersikap objektif pada seseorang itu, yang kedua adalah, yang pernah aku tulis itu, nilai dari apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Nah, kenapa orang-orang kebanyakan banyak yang menilai siapa sih yang menyampaikan, baru dinilai dari apa yang disampaikan. Nah, ini sebenarnya pola pikir yang terbalik. Yang paling bagus itu adalah nilailah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Boleh jadi apa yang disampaikan oleh penguasa itu memang tidak baik ya untuk kesejahteraan dan keadilan yang
untuk rakyat Indonesia. Dan boleh jadi apa yang diucapkan oleh para pengemis, para pemulung ini, mereka, konten yang disampaikan itu begitu luar biasa, karena seseorang itu eee dibedakan dari apa yang dia baca, lingkungannya siapa, begitu. Jadi, eee, menurut aku lebih baik nilai dari apa yang disampaikan terlebih dahulu, bukan siapa yang menyampaikan. Nah, kebanyakan di rakyat kita ini harus diubah pola pikirnya. Jadi harus pola pikir yang paling bagus itu adalah apa yang disampaikan terlebih dahulu, bukan siapa yang menyampaikan, gitu. Nah, yang ketiga aku menulis ambil aja segala yang baik, bukan yang buruk. Jadi misalkan nih, ada seorang A, dia itu selalu berkarya ya, selalu memberikan ceramah, memberikan nasihat kepada setiap orang. Namun ada satu kata di sebuah performa itu menimbulkan pro dan kontra. Nah, ini seharusnya eh, perlu diketahui, banyak netizen plus 62 ini menilai ketika orang melakukan kesalahan ya udah dihujat habis-habisan, padahal tidak boleh seperti itu. Kita harus, yang keempat itu kita harus berpikir dan positif dulu sama orang, sebab hal ini berkaitan dengan poin yang ketiga tadi. Kalau kita tidak berpikir positif terhadap seseorang, ini juga akan mengakibatkan sesuatu insiden dan moral hazard yang ada di warga netizen plus 62 ini begitu begitu tercemar nantinya, sehingga hal ini perlu diketahui oleh orang banyak. Jadi lebih baik tutup aja aib seseorang tersebut. Nah, yang kelima adalah jangan mencela kalau orang tersebut melakukan kesalahan satu namun viral. Lebih baik ditutup aja aibnya. Ini berkaitan dengan poin keempat dan poin ketiga tadi ya. Banyak ada beberapa oknum ya. Teman aku menilai seseorang, dia pakar ekonomi, tapi dia salah ucap. Nah, sebenarnya itu orangnya harus ditutup ya aibnya ya. Jangan sampai karena kesalahan satu satu ucapan aja dia dihujat habis-habisan, dibully habis-habisan. Nah, padahal dia itu begitu luar biasa karyanya. Nah, kita kebanyakan menutup mata kita terhadap karya-karya yang banyak dibandingkan salah ucap yang disebutkan oleh pakar ekonomi tersebut, namanya Dr. Ihsanuddin Nursi ya. Beliau, Dr. Ihsanuddin Nursi ini pernah kepleset ngomong ya, bahwa termogan itu cocoknya di tangan. Padahal darah ini menimbulkan pro kontra, dan aku nilai kebanyakan kontranya sih dari apa yang disampaikan oleh beliau. Padahal dari rekaman pembicaraan dengan Helmi Yahya, beliau mengucapkan hal-hal yang benar di luar konteks ya. Begitu luar biasa beliau itu memaparkan ilmu-ilmu ekonomi. Apa yang disampaikan beliau itu banyak benarnya, tapi para netizen ini melihat celah salahnya, dan ini dijadikan kesempatan untuk dibully habis-habisan. Nah, ini menurutku salah ya. Lebih baik kita sadar diri dulu lah, karena kepakaran kita itu belum setara dengan beliau. Jadi lebih baik kita menghargai dan menutup aib orang lain. Mungkin itu aja dulu yang aku sampaikan. Semoga aja bermanfaat, 5 cara objektif menilai seseorang tersebut. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.